yang mau bersaksi. Ya. Ibu, mungkin Ibu tadi mau bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan atas kesembuhan Ibu. Aku cinta nggih. Bu Wiji. Oh, Bu Wiji, monggo Ibu Wiji. Kami persilahkan untuk bersaksi. Ini mboten napa-napa sami. Salam Bapak Ibu. Salam. Kula badhe Jawa mawon nggih kula badhe matur mengenai Bapak kula bojo kula maneh kula. Niku sakit suwene pun gangsal taun. Mboten sedina nggih. Kene kecelakaan sampun dipun pen kalih wonten pun copot wonten PKU Glanggu. Lah sakmenika ingkang enten wonten kemiri menika dagingipun kan mendel ta Bu. Nggih menawi aku rak penipun jero menika medal. Lah sepriki sedasa dalu menika pun operasi wonten nggih pun Pak Kentut Nglodono anu Karangwungu. Niku bubar saking operasi niku malah pun saged tambekan. Ngantos sepriki pun kula boten PKU Bidamle. Mangke kula nyuwun anu kalih Bapak niki sepatus lajeng mboten muga-muga mboten sambat wae film mati aku ngoten mawon niku ora sesuk mangke kula popok godhongan. Tidak bayar lonjak Bu. Kula popoke mangke anyar nggih. Geger kalih iki kontene sakit kok. Rusak. Bojo kula muni 7 dosa. Nek kula 7. Yang kemarin setelah didoakan benjing Ibu setelah didoakan setelah kesembuhan kakinya. Oh niku. Oh nggih. Kula bareng kalau setunggal mriki nika kula doa wonten iki kula ben nek mudhun ngaten kula anu untuk dikoso munggah kan kula dikoso sakniki kula pun saben makan. Haleluya. Angger nganti anu men kula oh iki nggih pun dangu. Kula kesakit munggah nggih. Nanyani bapake kula Gusti Yesus. Sinten kenceng niku? Sampun. Matur satu mboten ngaku sing kula loro. Yesus, siapa yang menyembuhkan Ibu? Yesus. Amin. Berikan kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar kasih Tuhan. Kesan itu tenang Bu. Munggah niku kula penting Bu. Kanggo bapake Bu Ani mau bersaksi. Oh belum. Nah, kalau Bu Ani ini cerita kemarin Pak. Iya. Lain kesempatan dalam puasa kesaksian. Mari kita mulai ujian hari ini. Oh, ada yang baru datang lagi atau dulu ya? Nah kemarin Bu Asih sampaikan ke istri, sampaikan ke saya baru 4 kali ini. Bu Ani ya? Gimana? Oh iya. Salam Ibu. Oh iya. Duduknya monggo di depan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mulai ibadah kali ini. Kita berdoa di depan Tuhan. Ya Tuhan, Kau yang melayani setiap kami. Biarkan saat ini Tuhan Kau yang pimpin ibadah kali ini Tuhan. Kami rindu lawatan, kami rindu jemaat-Mu Tuhan. Akan setiap waktu dalam hidup kami, kami merindukan Engkau selalu Tuhan. Biarkan saat ini penuhilah kami Tuhan, penuhilah kami dengan kuasa, dengan Roh Kudus Tuhan.
lagi, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, yes Lord. Ku Yes, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hanyalah sejauh doa. Dan kami tahu Yesus, doa dapat mengubah segala sesuatu. Yes. Saat keadaan sekelilingku
percaya janji-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Yes. Ku datang ke tata kasih karunia-Mu Tuhan. Kau berikan anugerah-Mu dan pulihkan hidupku. Doaku, kekuatanku, membawaku terbang tinggi, melewati badai di hidupku. Yes. Ku percaya janji-Mu, ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan saat ini Tuhan. Ku percaya pada janji-Mu, yes Lord. Ku berjalan dalam firman-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Yes, haleluya. Mujizat-Mu, mujizat-Mu dinyatakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu itu ada dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Haleluya. Dan saat ini kami semua lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes, dibesarkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
Tuhan itu membuat saya gusar, membuat saya sampai sekarang mau menangis ini. Mohon maaf. Tuhan berkata, nah, di tempat persekutuanmu jangan diadakan kolektor, tetapi bagi mereka yang memang mau memberi, silakan masukkan di kotak sebelah sana. Mungkin jika memakai amplop, tulis apa keperluannya. Tuhan berkata, tidak boleh kamu sedikit pun berpelayanan. Itu adalah memberi. Saya sampai nangis, mohon maaf. Pagi-pagi beberapa hari saya seperti itu. Pagi-pagi saya curhat ke suami saya sampai saya menangis. Tuhan berkata demikian, karena apa? Ada beberapa yang benar-benar kesulitan dalam ekonomi. Nah, kalau bisa, apa yang membantu mereka keluar dari masalah? Tidak usah komplit kolektor, jangan ditiadakan. Jangan diadakan kolektor. Tapi bagi mereka yang didorong oleh Tuhan, silakan membeli di kotak saya. Waktu itu sebelum beli AC yang itu Bapak Ibu yang terakhir, Tuhan sebenarnya sudah bilang, nah, aku akan kirimkan orang ke tempat ini untuk membantu pembangunan di sini. Bahkan AC kamu nggak usah beli, ada yang sudah aku dorong ke sini. Apa benar Tuhan? Tapi suami saya nggak mau, kita harus beli supaya yang datang ke tempat ini itu nyaman, tidak panas. Suami saya dengan iman, Tuhan memberkati saya, aku berikan untuk Tuhan. Ya sudah, ayo kita mulai. 2 hari setelah itu, ada orang dari Karanganyar datang ke tempat ini. Dia seorang pengusaha. Ngobrol dengan suami saya, ternyata minta curhatan di dalam. Saya pikir siapa apakah ini Tuhan? Ternyata bukan. Lanjut lagi, Tuhan ini maksudnya gimana? Saya gusar terus Bapak Ibu. Bahkan setiap pembukuan dari kolektor Bapak Ibu, saya sudah tulis semuanya, keperluannya itu konsumsi berapa, untuk listrik berapa. Hanya itu saja, sisanya berapa saya tulis semua. Karena Tuhan sudah berpesan, bahkan perpuluhan pun kamu tidak boleh. Jadi saya dilarang. Tuhan memberkatimu melalui yang lain. Dan itu saya terima dengan suami saya. Tuhan sudah membuktikan sebelum kami melangkah pelayanan. Terus masuk lagi 2 hari setelah itu, ternyata ada yang masih saudara, bahkan keluarga datang ke tempat ini dari Solo, yang enggak sama sekali. Saya pikir tiba-tiba, wah, silakan berikan tempat konseling. Saya begitu takjub dengan Tuhan. Mohon maaf, karena begitu baiknya Tuhan. Ketika kau mencari perkenanan Tuhan lebih dahulu, semua aku katakan kepada. Ini tadi kemarin ketika mulai pembangunan tempat konseling, saya share di Facebook Bapak Ibu. Ada salah satu dari Facebook, ternyata teman Facebook yang ingin konseling. Jauh dari tempat ini, dari Karangdong, agak ke sana, lumayan jaraknya jauh. Ternyata didorong Tuhan ingin konseling. Ternyata ini maunya Tuhan. Dan tanpa Tuhan, apakah berkat yang kau berikan kepada kami harus kami dirikan lagi tempat konseling? Enggak, aku kirimkan orang datang ke sini. Tuhan kirimkan Bapak Ibu. Dan saat ini kami memulai pembangunan tempat untuk konseling 10 juta rupiah dari hamba Tuhan yang dari Solo. Kalau kita bisa berpikir
secara logika manusia mungkin apa enggak ya? Tapi ternyata itu mungkin Bapak Ibu. Dan itu memang terjadi. Saya heran sama pekerjaan Tuhan. Nah, ketika rumah itu aku yang mendirikan, jiwa itu aku yang kirimkan. Ketika di sini ada kemuliaan Tuhan, kamu jangan khawatir. Bahkan dari konsumsi ada yang membantu. Saya itu terharu sama pekerjaan Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Mohon maaf kalau sampai saya menangis itu karena betul-betul Tuhan itu membuat saya sampai hampir seminggu seperti itu. Ada yang datang ke sini, mungkin kemarin-kemarin atau saya nggak tahu siapa, sampai dia mau makan aja susah. Nggak tahu kenapa Tuhan berkata seperti itu. Bagi dia mau memberi, silakan masukkan di situ. Itu kata Tuhan kepada saya, menerima setiap hari Bapak Ibu. Sampai saya curhat ke suami saya berkata apa yang saya dapatkan. Saya menangis sama suami saya sampai tersenduh-senduh. Dan suami saya bilang, kamu rasain seperti ya aku dapatkan waktu sebelum membangun tempat ini. Tuhan juga berkata demikian ketika aku nyuci mobil dulu kala beberapa tahun yang lalu. Yaitu sama seperti yang aku rasakan. Suami saya merespon seperti itu. Nah, jadi saat ini Bapak Ibu, itu tadi kesaksian saya. Jadi mulai saat ini kalau ada Bapak Ibu saudara yang di tempat ini, ada saudaranya, ada yang rindu mau didoakan, kami terbuka hati Bapak Ibu. Kalau yang bisa datang ke sini monggo. Yang tidak bisa mungkin urgent minta didoakan, kami siap melayani. Karena apa? Yang melakukan semua adalah Yesus. Kami hanya alat kepanjangan tangan Tuhan yang mau menyediakan, yang mau untuk alat kepanjangan tangan Tuhan memperlebar kerajaan. Bapak Ibu, dan ini pun merema beberapa hari Tuhan selalu berkata, yang datang ke tempat ini semua aku mau waktuku untuk datang ke dunia tidak lama lagi. Bapak Ibu tahu ya, Israel itu pertama kali Tuhan datang ke dunia bermula dari Israel. Sekarang kita tahu yang terjadi di situ. Tapi itu sudah Tuhan izinkan terjadi. Sampai kapan ini berakhir perangnya? Tidak ada yang tahu. Karena semakin lama bumi semakin tua, dan hidup kesempatan kita di dunia ini juga semakin kecil. Tetapi Tuhan merema terus. Saya didorong Tuhan terus. Nah, yang datang ke tempat ini, yang bersekutu berdoa di sini, beritakan Injil. Beritakan Injil. Selamatkan jiwa itu bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah beritakan Injil, bersaksi. Saya ingatkan Bapak Ibu saudara lagi. Oh, ada saudara kita yang masih agama sebelah. Sedikit kita dengan apa? Kita kesaksian kebaikan Tuhan yang kita terima sama bapak atau ibu atau adik atau siapa yang belum mengenal Tuhan. Itu tidak akan kembali sia-sia. Kita bersaksi dengan Tuhan yang kebaikan Tuhan yang kita terima. Kita bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita. Firman tidak akan kembali sia-sia. Bapak Ibu mungkin yang sudah sepuh-sepuh, lagunya pasti senangnya ini ya. Oh Tuhan,
lagu ini bukan hanya untuk Bapak Ibu yang sepuh. Saya nggak akan tahu 10 menit, 1 jam ke depan, atau 2 hari ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup saya. Begitu pun Bapak Ibu semua. Kenapa? Ini saya bersaksi. 1 tahun yang lalu, saya suami satu rumah kena corona. Waktu ganas-ganasnya corona, kami di karantina 2 minggu, diberi obat sama puskesmas itu jumlahnya ada 6 atau 7 kaplek. Bayangkan Bapak Ibu. Tapi apa? Kami tidak meminumnya. Berjemur menyembah yang kita lakukan. Berjemur menyembah, doa, berjemur menyembah 2 minggu seperti itu Bapak Ibu. Gosong kulitnya iya, tetapi Tuhan berikan kesembuhan. Ada kesaksian. Saudara suami saya sendiri masih muda, 35 tahun. 35 tahun. Dia dengan kerja kerasnya menjadi sampai pimpinan apa Pak? Departemen apa gitu. Pokoknya sudah jadi pimpinan, gajinya luar biasa tinggi lah gitu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Barengan dengan kami dapat kabar, Dek, jadi sebenarnya kamu menikah. Tidak hanya masnya saja, istrinya juga Bapak Ibu. Masih muda loh ya, 35 tahun. Dia meneliti kami bagaimana aku menjadi orang yang sukses. Ya, anak muda ya wajar. Tapi ketika dipanggil sama Tuhan, yes. Apa yang bisa dipersembahkan untuk Tuhan? Kalau berkata hanya yang tua hidup ini kesempatan, no. Justru dari yang muda hidup ini adalah kesempatan. Untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Saya bisa berkata karena saya dulu dari agama sebelah Bapak Ibu. Kalau saya tidak ditangkap Tuhan saat ini, saya nggak tahu hidup saya seperti apa. Karena saya menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Jadi kita berangkat menginjil, kita berangkat bersaksi, itu karena apa? Tuhan sudah baik kepada saya. Dan ternyata Bapak Ibu, itu wajib Bapak Ibu, wajib. Yang ditanya sama Tuhan nanti ketika Tuhan bertemu dengan Bapak Ibu saudara semua, apa? Berapa jiwa yang sudah engkau selamatkan? Berapa jiwa yang sudah engkau injili? Bagiannya Tuhan, mereka mau terima atau tidak? Yang penting kita bersaksi, memberitakan kepada Tuhan. Seperti yang rasul-rasul kita kerjakan saat itu. Kalau Paulus diberi karunia sama Tuhan, menyembuhkan, tapi yang lain bersaksi tentang kebahagiaan Tuhan. Nah itu yang harus kita lakukan. Ini terus saya diterangkan ketika besok kamu membawakan firman, kamu harus berkata ini, bahwa apa? Percaya Tuhan bukan hanya menjadi orang Kristen, tetapi wajib untuk menginjil, memberitakan. Jangan melihat gereja Bapak Ibu bisa kecewa. Oh pendetanya begini, Bapak Ibu bisa kecewa. Oh ada temannya yang begini, bisa kecewa. Pandang Tuhan. Tuhan, hanya Tuhan. Saya sendiri pun mungkin ada buruknya karena kita masih sama-sama manusia. Tetapi kalau kita memandang Tuhan, pokoknya apa sih yang disuruh sama Tuhan, sudah itu kita kerjakan saja. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan berkata, waktu tidak lama lagi. Kegerakan akhir zaman ini. Oh, saya pun sama
Yang saya lakukan apa? Saya bawa mereka dalam doa. Saya kesaksian bagiannya Tuhan nanti. Mungkin di sini Bapak Ibu ada saudaranya, orang tuanya, atau siapanya yang pergi meninggalkan Tuhan. Yang sekarang malah jauh daripada Tuhan, atau mungkin belum kenal sama Tuhan. Kalau diinjili belum bisa, bersaksi saja. Bersaksi belum mempan, bawa dalam doa. Sekarang kita mau masuk Bapak Ibu ke dalam bagaimana cara berdoa bertemu dengan Tuhan. Bagaimana ya caranya Bapak Ibu? Apakah harus bersih dulu? Gak boleh kentut? Begitu? No. Tidak. Tuhan melihat hati kita. Ya. Di 1 Yeremia, monggo Bapak Ibu siapkan Alkitabnya. Satu Yeremia 29 ayat ke-12. Yeremia 29. Monggo Mas. Iya, kita di sini Bapak Ibu. Tuhan berkata, latihlah yang di sini untuk menjadi murid-murid Kristus. Nah, kalau menjadi murid Kristus, jangan malu untuk membaca firman Tuhan. Dari jangan kalau yang tua sudah banyak pengalaman, yang muda harus semakin bersemangat. Yeremia pasal 29 ayat 12. Yeremia 29 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haruskah kita bersih dulu Bapak Ibu? No. Justru kalau kita sedang habis misal berbuat dosa, apakah kita tidak boleh berdoa? Justru harus berdoa dan bertobat. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Pertanyaannya, Bu, Pak, Tuhan mendengarkan, tapi kapan ya dijawab doa? Ya kan? Ya kan Bapak Ibu? Kapan ya dijawab doa? Sabar Bapak Ibu, ada waktunya Tuhan yang terbaik. Ini loh janjinya Tuhan, aku akan mendengarkan kamu. Jadi ketika kita berdoa, cari tempat di mana yang memang kita bisa benar-benar fokus. Misalkan ke dalam kamar, masuk ke dalam kamar, tutup pintu. Atau di mana tempat yang bisa kita itu khusyuk ibaratnya, fokus. Aku akan mendengarkan kamu. Serukan semua apa yang ada dalam benak Bapak Ibu semua. Serukan, doakan semuanya. Tuhan, misal, tolong Tuhan, anakku gini. Apa Tuhan tidak dengar? Janji Tuhan loh, aku mendengarkan kamu. Tuhan, tolong Tuhan, aku butuh untuk biaya ini. Tuhan, tolong Tuhan. Pegang kaki Tuhan, berseru sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan dengar? Tuhan dengar. Jawaban kapan Bu dijawab? Berseru terus gitu. Berseru. Berseru itu apa Bapak Ibu?
Coba Mas apa Mas Fred, di ibu kita ketuklah pintu. Di ibu apa? Ibu Budi. Monggo Bu. Ketuklah pintu, maka akan yes. Jadi kalau ketok pintu, kula nuwun. Nah Tuhan sembunyi sing sapa ya ora kenal ora aku ya. Kula nuwun Gusti. Sapa ya? Gusti, kula nuwun aku mlebu. Oh iya anakku jebul. Tak buka. Tak buka, tolong Tuhan. Berseru. Kita harus berseru Bapak Ibu. Tolong Tuhan, aku piye toh Tuhan? Kondisiku kok gini. Lah dia itu loh Bapak kita. Dia itu loh Bapak Ibu yang memiliki kita. Dia Bapak Ibu yang menciptakan kita. Loh, Tuhan suruh berseru. Tuhan. Ya, aku mendengarkan kamu. Lalu lanjut. Markus 11 ayat yang ke-25. Saat ini gantian ibu, bapak kita nggak ibu, oh nggak Halo, Ibu Tri Mama, monggo. Markus 11 ayat ke-25. Di sini kita bisa saling belajar ya Bapak Ibu. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang biasanya rada sulit, rada angel, gimana? Apa? Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya jika juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahanmu. Pertama kita sudah berseru nih, Tuhan tolong, Tuhan sudah dijawab. Kedua, ini. Nah, ternyata Tuhan mau apa? Kita bereskan dulu hati kita. Ada sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, bukan terhadap hewan Bapak Ibu. Seseorang. Berarti apa? Sakit hati, luka hati, akar kepahitan. Aduh, gue lo pusing angel. Gue lo angel. Aku lu wis dilarani. Pripun to Bu, Pak? Aku kira salah loh. Tapi ini loh Bu, angel tenan atau sana during terus bisa suami saya loh Bu. Aku tuh udah baik loh. Terus salah kok during baik. Tuhan mau kita apa? Mengampuni. Supaya apa? Doa kita tidak terhadap. Saya pernah alami ini loh Bapak Ibu, di proses sama Tuhan. Dulu saya dari agama sebelah, jangankan berdoa, menyembah yang nyembah biasa saja. Berdoa piye caranya berdoa sama Tuhan ojo meneh. Kaya wong plong-plong bahasa Jawanya. Enggak tahu. Aku ki dulu piye yo? Aku ki ketemu sama Tuhan Yesus piye yo?
hanya satu ya. Tuhan, aku orang berdosa, karena saya merasa saya orang berdosa Tuhan. Yang sudah Tuhan ambil dari lumpur ke dalam. Saya hanya berseru, Tuhan, aku ini orang berdosa, ampuni Tuhan, ampuni, ampuni. Ternyata saya diproses Tuhan melalui orang sekeliling saya, Bapak Ibu. Misal berdoa, tiba-tiba gimana. Tapi apa? Mau nggak mau harus mengampuni. Terus des, seperti pisau diasah. Terus kok masih belum? Lagi. Belum mau mengampuni, lagi. Betul Bapak Ibu. Enggak main-main Tuhan mendidik kita seperti itu. Supaya kita memiliki apa? Hati yang mengampuni. Supaya doa kita tidak terhalang dan Bapa kita juga mengampuni dosa kita. Nah, ada yang di sini mungkin kita itu dulu kala pernah berbuat dosa, terus minta ampun sama Tuhan. Nah, tapi ini tadi, nah, kamu mau berdoa, hatimu udah mengampuni. Suatu ketika terjadi Bapak Ibu, wah saya nangis terus sama Tuhan. Tuhan, loro Tuhan, dikinikan iya Tuhan, tapi nggak ada jawaban dari Tuhan, apalagi jawaban saya aja berdoa mengisoi begitu. Bisa saya cuma aku nangis karena saya merasa saya itu dulu orang berdosa. Saya bukan dari orang Kristen. Saya nggak kenal Tuhan. Tapi Tuhan ngomong terus. Tuhan izinkan ternyata Bapak Ibu. Suatu ketika beliau ini sakit. Terus di rumah sakit kita mendoakan. Tuhan berkata, kamu minta maaf. Saya yang di gini kan, tapi Tuhan suruh minta maaf. Bayangin Bapak Ibu. Apa yang saya lakukan? Saya mau tunduk sama perkataan Tuhan. Saya minta maaf. Yang terjadi apa? Beliau menangis, saya dipeluk. Hubungan kami sekarang menjadi baik. Ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saudara semua bingung kok aku nggak bisa ya berdoa ketemu sama Tuhan lagi, koreksi hati kita. Koreksi. Ada nggak yang belum kita ampuni? Susah loh itu Mbak. Susah. No. Ketika belum, nanti Tuhan proses lagi. Belum lagi, Tuhan pasti proses lagi. Karena apa? Tuhan itu mendidik untuk tujuannya Tuhan. Nah, selanjutnya yang ketiga, Yakobus 5 ayat ke-16. Monggo, Bu Widi, itu pennya ada di samping Putri, ya, Budi. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat 16. 15. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saya ulangi Bapak. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Ini janji Tuhan. Doa orang benar yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar. Bagaimana menjadi orang benar? Ini tadi prosesnya. Kemarin mendoakan ibu sedaya di depan, kok ada kesembuhan.
aja bingung. Saestu. Ini loh, saya bisa, Bapak Ibu Saudara di sini semua bisa mendapatkan karunia yang sama. Asalkan apa? Tuhan itu kita itu seperti masuk dalam pekerjaan. Kita itu pasti nanti ujian. Habis diuji kita diseleksi, lolos atau tidak menjadi pahlawan Tuhan. Sebenarnya kita semua itu wajib. Tetapi apa? Kita diuji Bapak Ibu. Awalnya saya bingung loh Bapak Ibu. Tuhan suruh mendoakan waktu itu sedang doa bersama dengan Mas Hari. Mendoakan ibunya itu saya nggak kenal. Ibunya masuk pakai korset, jalan tersiok-siok seperti ini masuk. Saya bingung. Tuhan berkata, nak, doakan ibunya itu. Lah Tuhan, saya ini anak kecil, saya masih muda. Ibu itu sudah tua. Apa mau saya tumpangi tangan? Ya saya nggak enak loh Tuhan. Pertama. Kedua, saya berkata sama Tuhan, lah kalau nggak sembuh gimana Tuhan? Tapi aku yakin Tuhan pasti sembuhkan, Tuhan yang suruh. Nah, aku gimana? Masuk utuk-utuk, kalau bahasa Jawa, utuk-utuk rono. Loh nggak ibu ya? Kalau ibu berkenan. Ternyata apa Bapak Ibu pekerjaan Tuhan? Kami nyembah sama saya di tempat itu. Ibu itu ketika kita nyembah, ibu itu datang menepuk pundak saya. Mbak, saya minta didoakan. Saya terkejut sama pekerjaan Tuhan. Siapa yang gerai Bapak Ibu? Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara di sini semua harus apa? Belajar mendoakan. Saya masih kecil ya Bapak Ibu, masih muda. Tapi Tuhan taruh apa? Kamu bisa, ya sudah saya imani. Bapak Ibu belajar mendoakan. Oh putu nih misalkan sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Nah, doa orang benar bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh sangat besar kuasanya. Dan itu ada kaitannya dengan iman proaktif. Misalkan ibu yang di sini mau mendoakan putranya atau suaminya, terus didoakan kok gak dapat jawaban Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, semua kuasa yang membuat anakku mundur dari Tuhan, saat ini semuanya pergi dalam nama Yesus. Coba aja dulu Bapak Ibu. Bagaimana kita tahu reaksi Tuhan kalau kita tidak mencoba? Ini barusan terjadi kemarin malam. Saya menyampai anak saya, Bapak Ibu. Nggak tahu ya ibu-ibu sakitnya kayak apa. Tapi Tuhan suruh saya puasa. Saya lakukan puasa, saya puasa. Terus besoknya lagi puasa nggak ya Tuhan? Aduh, kok perutnya nggak kuat. Nah ternyata malah makan mie ayam. Wah itu padahal penyakitnya itu lambung kosong diisi mie. Malamnya rasanya nggak karuan Bapak Ibu. Aduh, mulas gak muntah. Wah wis melilit. Aduh, melilit. Sedangkan mau makan pasti ya wis mungkuk-mungkuk nggak jelas. Karena kan lambungnya kena itu kan Bapak Ibu. Mana sudah lagi proses untuk melepas si kecil. Waduh, merenung itu mana doa apa ini? Ya saya lakukan apa? Saya nangis. Jujur Bapak, saya nangis. Yesus tolong sembuhkan saya. Yesus tolong biarkan cawan ini berlalu. Yang kemeng ini Tuhan, Engkau berdoa saya untuk gak terlalu kemeng. Yang sakit perut saya Tuhan, tolong sembuhkan aku. Saya jalan nyuci piring Bapak. Nah kok di sampingnya itu ada jambu yang habis saya petik. Tuhan ngomong, kamu makan jambu itu. Saya belum makan, cuma siang makan mie ayam itu aja. Saya makan dalam nama Yesus. Padahal itu mungkuk-mungkuk kayak muntah, rasanya belum dingin udah enggak. Tuhan sembuhkan. Nah, berarti
Bapak, Ibu, Saudara semua bisa melakukannya. Asalkan kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan juga beriman. Ada firman Tuhan yang berkata, iman sebiji sesawi engkau bisa memindahkan gunung. Gunung itu akan pindah. Biji sesawi seberapa, Bapak Ibu? Kecil kan? Kecil. Pertanyaannya cuma gini, iso tenang rayo mari, iso tenang rayo aku kok itu kait, iso tenang rayo. Nah, karena kita sudah bertanya-tanya terlebih dahulu. Karena kita nggak langsung dalam nama iman. Iman itu bulat, Bapak Ibu. Iman itu percaya, full percaya. Nah, kalau kita sudah percaya Tuhan, terus rayo, kamu kalau masuk ke agama sebelah, kamu dapat gini-gini, goyang. Itu namanya iman kita belum bulat. Sebiji sesawi loh Bapak Ibu. Tuhan hanya mau itu. Oh sakit, masuk angin, greges-greges, dikeroi sama dalam nama Yesus. Kalau nek bapake apa putune mbok kae loro kok koyo ora loro ya nyanyi-nyanyi. Kita bisa memberkati loh Bapak Ibu. Dalam nama Yesus aku disembuhkan Tuhan. Lah ada nggak saya catat. Dalam keadaan apapun bersukacitalah. Oh aku sakit Tuhan, aku percaya. Terus yo kejeblan loro, aku percaya. Aku mari. Tuhan, kok saat ini apa sih dirasakan? Kok aku gerges-gerges yo? Karena nama Yesus. Dari sukacita. Loh, loro tapi kok sukacita Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita bersedih, iblis itu akan mudah mempengaruhi ketika kita dalam keadaan down. Saya pun pernah mengalami. Bahkan kemarin pun juga saat ini kamu nanti mati loh, kurang ajar iblisnya. Sedih deh kamu nanti mati. Kamu nanti gak bisa. Kalau kamu pelayanan terus kamu kesel loh mati loh. Sampai gitu loh iblisnya. Tuhan orang aku bersuka cita, yang membikin hidupku itu Tuhan, yang mengambil aku Tuhan. Udah pergi setannya yang intimidasi itu tadi. Setan itu hanya bisa mengintimidasi saja Bapak Ibu, nggak bisa. Dia hanya bermain di pikiran. Ini loh bisa ini. Ini walaupun kita sudah sepuh, tapi kita harus punya iman yang kuat supaya bisa menjadi berkat. Ya, kalau saya misalkan Bapak Ibu melihat kok aku didoakan Mbak Eka sembuh ya, no, bukan saya, tapi Tuhan hanya berkata ini, doa orang benar bila didoakan dengan sungguh-sungguh. Karena saya berdoanya iman saja, iman dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan sembuhkan ibu. Terjadilah semua. Ibu semua, Bapak Ibu semua di tempat ini bisa melakukan itu. Tidak hanya dari sakit penyakit, tapi dari segala segi perekonomian sekalipun. Contoh lagi Bapak Ibu, dulu tahu ya, kami sebelum ada Alfamart ini kami ada grosir. Sebelum buka grosir itu saya diingatkan waktu itu suami saya itu mengingatnya ketika dia sedang dinas dulu di Jawa Timur. Doanya propeti itu seperti ini Bapak Ibu. Itu sebelum pembukaan selalu berdoa seperti itu. Apa? Tuhan kirimkan orang dari ujung utara, barat, timur, selatan berbelanja ke tempat ini. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Opening, pembukaan toko saya buka saat itu penuh full satu ruangan ini, satu ruangan gedung yang dipakai Alfamart ini. Waktu itu sebelum Alfamart ini tembus sehari berapa? 40 juta. Saya terhina-hina sama pekerjaan Tuhan.
Nah, di sini Bapak Ibu, yang mungkin saat ini, aduh aku belum rono golek nasabah, sana golek pelanggan, tapi kok ya nggak nambah ya. Nah, ini ada kesaksian, saya langsung capture itu mbaknya. Dia sales mobil Suzuki di Klaten, frontliner, sales counter. Tiba-tiba ketika saya servis mobil, mbaknya itu deketin saya dan curhat, "Mbak, dodolan saiki sepi, aku urung target, sama sekali belum ada penjualan." Saya diingatkan sama kesaksian suami saya, "Mbak, coba berdoa, Tuhan kirimkan orang dari ujung utara, barat, timur, selatan membeli mobil di tempat ini dalam nama Yesus." Pagi dia berdoa, datang ke dealer pagi, jam 9 dia buka dealer. 2 jam setelah itu ada orang datang beli mobil cash sama mbaknya itu. Luar biasa pekerjaan Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Langsung mbak, saya tahu karena mbaknya itu chat, luar biasa mbaknya. Saya itu habis berdoa seperti itu, Tuhan melakukannya. 2 jam setelah itu ada orang beli mobil cash. Terima kasih. Saya diajarinnya berdoa, bukan terima kasih kepada saya, tapi kepada Tuhan, karena saya hanya bersaksi Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan hanya berkata, "Nah, aku hanya sejauh doa." Pokoknya kita berseru aja terus, iman prophetik terus. Bagaimana mau memiliki terobosan dalam hidup? Punya iman prophetik. Gitu, Mas yang masih muda-muda, Mbak, Bapak Ibu semua. Ini. Nah, yang terakhir, Ibrani pasal 4 ayat ke-16. Monggo Ibu Budi. Ibrani pasal 4 ayat ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktu. Itu terjemahannya mungkin versi berbeda. Dari saya seperti ini bunyinya, lebih ke bahasa Indonesia. Karena itu dengan keyakinan, marilah kita datang menghampiri tahta anugerah, supaya kita menerima belas kasihan dan menemukan anugerah untuk menolong kita ketika kita membutuhkan. Kalau kita membutuhkan, jangan lari dari Tuhan. Kalau kita lagi dalam masalah, jangan malah jauh dari Tuhan. Kalau kita lagi terhimpit, jangan malah pergi dari Tuhan. Justru kita harus berdoa kepada Tuhan, Bapak Ibu. Sampai kapan? Ya sampai selamanya, sampai Tuhan memulihkan. Terus dipulihkan terus gak berdoa, no. Karena hidup kita, nafas kita itu sebenarnya adalah doa. Kalau bisa mau nyuci, Tuhan Yesus, aku mau nyuci. Kalau bisa memang seperti itu, Tuhan maunya itu kita itu nempel terus sama Tuhan gitu loh Bapak Ibu. Tuhan Yesus, misalkan Bapak Ibu mau masak ya, Tuhan Yesus aku mau masak. Nah awalnya lagi rapi, aku kasih bener. Saya sering ya, kalau nggak enak badan kasihan. Tuhan Yesus, ini kasihan, ini terjadi loh Bapak Ibu. Kira saya tuh kasihan bener masakan saya. Tapi Tuhan, nah tambahin air sedikit, nanti saya dikasih. Oh iya,
Ya ini rumusnya memang tambah aja jadi asli. Tetapi Tuhan maunya apa? Nah, dalam setiap keadaanmu, dalam kamu ngapain aja, bawa ajak aku diskusi. Piye cara ketemu Tuhan? Teruslah ngobrol sama Tuhan Bapak Ibu. Lah sekarang gini, saya misal sama Bu Widodo, baru ketemu sekali, kira-kira deket nggak ya? Biasa aja dong, baru sekali ya. Ketemu lagi, ngobrol lagi, lebih dekat nggak? Lebih dekat. Lagi-lagi Bu, gini-gini, curhat-curhatan, tambah dekat nggak? Tambah dekat. Lah kalau terus-terusan kayak pasangan suami istri ya, Tuhan berkata, kamu itu semuanya mempelai Kristus. Seperti pasangan suami istri, kemana-mana kita bersama, kita saling curhat, kita saling berbagi, keluh kesah, sama Tuhan. Apa? Curhat terus. Engkau dikiranya kau malah kau yang ngomongnya kau buruk mbak. Lu enggak. Dalam hati Tuhan belajarnya gini. Tuhan, aku ki sebenarnya tuh butuh kerinduan ini Tuhan. Aku tuh mau punya apa misalkan butuh untuk kendaraan. Kok kendaraannya kurang? Satu jerusalem, piye Tuhan? Yo wes, pokoknya curhat dulu aja. Dijawabnya kapan? Curhat terus saja Bapak Ibu. Tuhan udah bilang aku mendengarkan, berserulah. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ketika kita membutuhkan lari kemana? Tuhan, tidak membutuhkan kemana? Tuhan. Yesus, nyapu Tuhan Yesus tidak berubah. Loh, Tuhan senang loh Bapak Ibu. Tidak berubah, tapi saya pun juga kadang gitu nyapu kayak gini, kok malah kayak mau mikir tekan nanti. Aduh, aku kok selak kok gini, kok selak gini, alah, kok nek urung ditagih utang, urung nanti apa anakku baby. Tuhan, tapi kalau gini beda lagi. Nyampung Tuhan, aku tuh saat ini nanti mau bayar hutang. Tuhan bilang jangan berhutang, tapi ini sudah terjadi Tuhan. Tolong Tuhan berikan aku jalan keluar. Belum dapat jawaban terus mau tidur Tuhan. Terima kasih anugerahmu, aku bisa tidur. Tuhan tolong, aku tuh punya utang Tuhan. Tolong Tuhan berikan jalan keluar. Dengan usaha yang aku lakukan Tuhan berkati dalam nama Yesus. Iman. Kita sudah menerimanya itu Bapak Ibu. Walaupun keadaan kita tidak baik-baik saja, belajar tetap bersukacita di dalam Tuhan. Hidup ini kesempatan bukan hanya untuk Bapak Ibu yang sepuh, tapi bagi kita semua. Beritakan Injil. Lagi-lagi loh, saya ini nggak tahu kenapa Tuhan kok dorong seperti ini terus gitu Bapak Ibu. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus bersaksi supaya apa? Hidup kita menjadi berkat. Bukan ruangnya kapan terima Tuhan, yang penting beritakan, yang penting bersaksi, yang penting nama Tuhan ditinggikan. Aduh Bu, Mbak, piye aku kuwi kon bersaksi, piye aku kon menginjil, aku dhewe ngurusi uripku ae bingung. Apakah itu alasannya Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata di dalam Matius ya, kalau nggak salah, Matius 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah, ini benar nggak ya? Nah, nantilah sana. Matius 6 ayat 3. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Apa Bapak Ibu? Coba semuanya
semua ditambahkan kepada. Cari kerajaan Allah orang gawe apa ya oleh duit. Mungkin gitu ya Bapak. Tetapi ini perkataan Tuhan. Carilah dahulu. Nanti tiba-tiba kemana ketemu orang mungkin ditawari pekerjaan. Tiba-tiba kemana ketemu orang, oh dikasih tambahan bisnis atau dikasih order-order yang melimpah. Loh itu janji Tuhan. Cari Tuhan dulu, baru semua ditambahkan. Tuhan tidak pernah mengingkari janji-Nya. Itu Bapak Ibu sangat luar biasa janji Tuhan ya Bapak Ibu. Sekarang kita harus semangat apa Bapak Ibu? Berdoa. Yang terus saya gabungkan dari tadi, kita wajib apa? Yes, bersaksi. Terus beritakan Injil supaya kita ketemu Tuhan, mendapat mahkota kehidupan. Loh, kita tiwas usaha, aduh, piye aku pengen tuku mobil, aku pengen tuku omah, aku pengen tuku ini. Tapi ketika recapture, Bapak Ibu nanti akan dibawa nanti ke sana. Recapture kita diangkat naik sama Tuhan. Ini tidak kita bawa. Ini semua cuma plus dari Tuhan. Naik ke atas. Yang ditanya Tuhan, kamu sudah berapa rumahmu, mobilmu? Apakah gitu? Berapa jiwa yang sudah kamu selamatkan? Kamu sudah menginjil bumi. Kita nanti akan diberikan apa? Mahkota kehidupan. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Ini sudah akhir zaman. Saya ingatkan sekali lagi. Waktu Tuhan tidak banyak lagi untuk datang ke dunia ini. Dengan perang yang terjadi ini awal. Apa? Beritakan Injil, bersaksi. Beritakan Injil, bersaksi. Tuhan berkata, datang ke tempat ini, semua akan menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Semangat, jangan kalah sama ibu-ibu yang sudah sepuh, yang muda harus lebih apa Mas? Semangat, walaupun apapun yang terjadi, banjir sekalipun, bersaksi. Lo kita nongkrong yang angkringan, karo nawari sepeda motor, nawari apa, sambil kita ajak ngobrol. Apa yang kita tahu bahwa bagaimana kita itu dalam kesaksian hidup tentang Tuhan, ajak ngobrol. Bagiannya nanti terima atau tidak urusannya Tuhan. Yang penting kita apa? Bersaksi, beritakan, menginjil. Iya, itu Tuhan dorong seperti itu terus Bapak Ibu. Kenapa? Itu kewajiban kita. Aku pakai Tuhan. Justru ketika saya pernah alami Bapak Ibu, saya itu sakit. Bapak, aku ki HP aduh gerges, kok HP tapi kok harus pelayanan mendoakan. Aduh isopora ya, kenapa orang aku sampai gitu. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Justru ketika mendoakan, semua saya langsung sembuh. Jadi Tuhan, Bapak Ibu semua di sini jangan salah loh, semua bisa mendoakan dengan sungguh-sungguh. Berlatih Bapak Ibu dengan apa? Istrinya terlebih dahulu. Kok suamiku kok tiba-tiba jadi seperti ini? Jadi berkata, supaya apa? Doakan istrinya dulu. Oh, dalam nama Yesus aku percaya istriku sembuh, Tuhan sembuhkan. Aku percaya suamiku sembuh, aku percaya anakku sembuh. Aku percaya anakku jadi kepala bukan ekor. Aku percaya dia diberkati dalam studinya. Terus doakan yang ada di sekeliling kita dulu, kita belajar mendoakan. Bagaimana mulai awalnya? Kalau sama orang lain kan sungkan, sama keluarga kita dulu, kita berlatih dulu. Sama istri kita, sama cucu kita, sama anak kita, atau sama suami kita. Siapa yang dekat dengan kita, berlatih didoakan dulu Bapak Ibu. Terutama kalau dalam diri sendiri, berlatih terus doa.
terus doa. Aku percaya sembuh, aku percaya terus. Iman, 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 iman. Yesus, Yesus, Yesus. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini, Tuhan nanti akan bawa ke next level. Bukan hanya orang keliling Bapak Ibu, nanti akan dibawa keluar. Karena apa? Saya mengalami itu Bapak Ibu. Saya dulu aja benar mendoakan jangankan, berdoa aja bingung. Apalagi kenal Tuhan juga. Karena Tuhan, aku tuh manusia berdosa, benar. Cuma saya selalu minta ampun sama Tuhan. Itu yang saya lakukan, bisanya cuma gitu. Tapi Tuhan membawa ketika selesai dalam keluargamu, dibawa keluar, bertemu Bapak Ibu semua. Ya Bapak Ibu, semangat untuk berdoa dan semangat untuk bekerja, bersaksi, beritakan Injil. Semangat, walaupun sempoh tetap harus semangat. Justru supaya kita bertemu Tuhan, Tuhan bangga terhadap kita. Nggak ada yang tahu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, nggak ada yang tahu kapan kita itu ketemu Tuhan, nggak ada yang tahu. Tidak memandang tua muda, tidak memandang. Ya Bapak Ibu, jadi kita harus semangat. Ya terima kasih. Cukup sekian firman Tuhan yang kita bawakan kali ini. Kiranya Tuhan, saat ini kita ambil waktu berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala firman yang keluar. Kami percaya ini semua dapat daripada-Mu. Biarkan saat ini Tuhan, Engkau urapi semua setiap yang sudah mendengarkan Tuhan. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima Tuhan semua perkataan-Mu, semua firman janji-Mu, dan kami akan melakukan semua perintah-Mu. Kami akan menginjil, kami akan bersaksi, dan kami akan berlatih berdoa dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Kami sembah Yesus.
Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang rindu untuk didoakan. Ya, silakan maju ke depan. Ya, monggo. Di sini Bapak. Loh, kok saudara dilepas nama? Tidak apa-apa dipakai saja. Ibu, suamiku. Tinggal di sana. Kami percaya Bagi Bapak Ibu, kita bersama-sama. Ini satu komunitas dalam sebuah keluarga orang. Kita bersama-sama saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Kita datang sama Tuhan, kita ambil bagian kita, membantu mereka, menolong mereka. Angkat tangan Bapak Ibu, kita bersama-sama. Ya, kita bersama-sama. Sebelum kita berdoa, mungkin tadi ada Bapak Ibu yang terlambat datang ya Bapak Ibu. Ini kembali informasinya Bapak Ibu bahwa mulai sekarang persekutuan ini ditiadakan kolektor. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang didorong oleh Tuhan untuk memberi, silakan masukkan di kotak sebelah sana itu. Ya, karena mungkin tadi ada yang belum datang. Ini kenapa? Karena Tuhan itu meremah terus tadi ya kesaksian saya tadi ya Bapak Ibu. Itu ya Bapak Ibu, terima kasih sekian informasinya. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita semua yang maju saat ini. Mari kita berdoa bersama. Mari Bapak Ibu kita berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di tangan dan ke atas. Kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang ada di depan. Setiap pergumulan kita tahu kita datang bersama Tuhan, kita dukung Tuhan, tolong mereka, tolong surganya Tuhan bersama. Belas kasih-Mu turun atas mereka. Setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap himpitan, kami percaya Yesus adalah jawaban. Karena Engkau Bapa tidak bisa dilihat dan tidak jauh dari jangkauan kami, tetapi oleh-Mu dengan kuasa dan otoritas-Mu, oleh belas kasih-Mu, Engkau turun ke dunia, mengambil rupa menjadi hamba yang bisa kita rasa dan bisa kita mendengar ceritanya. Oke Bapak Ibu, kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawakan sebuah lagu haleluya. Haleluya artinya pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Bukan dengan kuat dan gagah kami Tuhan, melainkan Engkau sendiri yang melakukannya. Biarkan saat ini Tuhan Engkau urapi kami semua di tempat ini.
Kristus keluar mengalir. sirapatan nama sikapatan Semua sikarapatan kedagingan berasal dari perut. Ya Tuhan, biarlah saat ini semua kuasa yang tinggal di perut ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua diperintahkan keluar orang yang kasih Tuhan. Jadilah semua ibu ucapkan, Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosaku. Ya Tuhan, sembuhkan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan aku Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima kuasa daripada Tuhan mengalir, mengalir, mengalir. Semua yang ada ikatan dengan roh permakaman, semua keluar dalam nama Yesus atas ibu ini. Ibu ini adalah milik Tuhan Yesus. Saat ini diputuskan setiap kutuk. Doaku dalam nama Tuhan Yesus. Aku putuskan setiap kutuk. Aku putuskan setiap kuasa roh-roh jahat atas hidupku, atas anak turunku. Dalam nama Tuhan Yesus, terima ibu, kau sembuh dan biarkan dengan engkau mencerminkan Kristus, engkau akan menjadi berkat bagi keluarga di Oh, dalam rapatan nama nama Tuhan Yesus. sikarapatan alapatan saya siarapatan kira Yes, Lord. Engkau melihat hati yang tulus. Berikan kekuatan kepada ibu. Ibu Wiji, Tuhan berikan kekuatan. Yes. Tuhan Yesus, tolong Tuhan. Berikan aku kekuatan. Sembuhkan suami. Aku putuskan setiap ikatan atas roh jahat. Aku putuskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ampuni segala dosa. Terima dalam nama Yesus. Terima, yes, terima, mengalir. Urapan yang daripada Roh Kudus membakar setiap pekerjaan roh jahat saat ini, menyembuhkan yang sakit, bahkan saat ini membebaskan dari segala belenggu dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Ibu saat ini mempunyai iman yang lebih teguh. Berdoa. Ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami bawa kami Riko Immanuel di dalam tangan berkuasa Sirapatan. Kami melihat segala karya-Mu yang besar atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera atas anak-Mu. Kembali lagi kami bersama-sama setiap orang yang ada di tempat ini menyerahkan anak ini dalam kuasa-Mu Tuhan. Saat ini sebentar dia mau menghadapi perlombaan Olimpiade ya Bapa. Bapa, Engkaulah segala hikmat marifat itu. Engkaulah Tuhan yang memberikan segala sesuatu sumber hikmat dan segala pengetahuan. Oleh sebab itu Tuhan, kami bawa anak kami ini di hadapan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dengan kuasa dan kasih karunia. Tuhan berkati otak dan otak dirinya. Tuhan berkati setiap pertumbuhannya, setiap perkembangannya. Biarlah Tuhan, biarlah anak ini di masa depannya ada kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan, dan biarlah hidupnya memuliakan Engkau ya Bapa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, saat ini Kau terima kuasa pengurapan daripada Tuhan.
hikmat marifat, dan kami percaya Amin. pengetahuan segala yang dia jalani dalam setiap perlombaan. Tuhan memberikan kemenangan, Tuhan memberikan mujizat, ada hikmat marifat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati otak kanan otak kiri, Tuhan memberkati dari ujung kepala sampai ujung kaki di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima anugerah Tuhan. Terima di dalam nama Yesus. Kasih Tuhan mengalir, kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Dalam melalui tangan-tangan ini, keimpanan ini, dalam semua. Terima kasih berkati orang Tuhan, berkati dalam setiap pekerjaannya, berkati dalam segala sesuatu yang mereka perlukan. Tuhan kami percaya untuk mencukupkan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, bebaskan kami dari segala jahat, bebaskan kami dari segala kuasa-kuasa gelap dalam nama Yesus. Atas keluarga ini, bahkan anak ini, di dalam nama Yesus, pengurapan api Tuhan turun dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sirapatan nama Shikarapatan Rapata Shikarapatan nama Syarapatan Kilapatan nama Syarapatan Rapa Shikarapatan Sikarapatan nama Shikarapatan nama Shikarapatan. Bapa di surga, saat ini kami bersama-sama mengarahkan tangan kami kepada Mas Bram. Mari Bapak Ibu, Sirapatan Rapa Shikarapatan Rapa Sirapatan Syarapatan Shikapapa Kilapatan nama Syarapatan Shikapapa. Segala kuasa roh untuk generasi di dalam nama Yesus yang ada di rumah, dalam nama Yesus engkau tidak berkuasa lagi atas tubuh jiwa roh Mas Pran dalam nama Yesus. Setiap kuasa yang bukan daripada Tuhan, sekarang aku perintahkan semuanya diikat dalam nama Yesus. Semuanya aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Tuhan, aku mohon belas kasih-Mu, belas kasih-Mu turun Tuhan. Oh Tuhan, kau lihat setiap seruannya, Tuhan kau melihat setiap penuh kesahnya Tuhan. Tuhan kau melihat setiap ceritanya yang dia kerjakan, yang dia alami saat ini Tuhan. Tolong Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap pekerjaan, berkati setiap apa yang dikerjakannya, bahkan di dalam pekerjaan, bahkan kecukupan ekonomi. Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Buat segala sesuatu yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Bahkan sesuatu yang tidak mungkin Tuhan jadikan mungkin karena Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin diagungkan dan dimuliakan Tuhan. Bahkan target-target yang mungkin tidak mungkin bagi kami, semuanya itu Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan Mas menjadi kesaksian bagi Tuhan. Dalam nama Yesus. Engkau tidak sendiri, Engkau tidak sendiri, Engkau ada aku, kata Tuhan. Engkau tidak sendiri, jangan kau khawatir, jangan kau khawatir, jangan kau bersedih. Oh, Tuhan mendengar setiap seruanmu, Tuhan mendengar setiap keluh kesahmu. Oh, carilah aku selama aku berkenan ditemui, datanglah kepadaku. Ya rapata syarapata rapata syarapara para segala kelemahanmu Bapa di dalam nama Yesus. Setiap segala kelemahan yang ada di dalam Mas Bram, dengan kuasa dan otoritasmu, semuanya dilenyapkan dengan kuasa darah Yesus. Setiap sakit penyakit yang dia tanggung saat ini di dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus, engkau sembuh, engkau sembuh, engkau sembuh. Biarlah hormat dan kemuliaan Tuhan dinyatakan atasmu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sirapata nama Shikapata, Diralama Syarapata Shikapata. Segala binatang-binatang pelahan, segala binatang-binatang yang membuat berkat tersumbat dalam nama Yesus, dengan kuasa darah Yesus. Pintu berkat itu dibukakan Tuhan, pintu membukakan Tuhan. Setiap pintu yang sudah dibukakan Tuhan tidak mungkin ditutup oleh siapapun. Di dalam nama Yesus,
Kami mohon kiranya Tuhan, terima pengurapan yang daripada Tuhan. Terima pengurapan yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, ampuni istrimu, ampuni keluargamu, ampuni orang tuamu. Belas kasih Tuhan turun atasmu. Oh rapata syara para lepaskan di dalam nama Yesus setiap akar kepahitan, setiap yang membuatmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, lepaskan. Jadilah menjadi hati yang tulus di dalam nama Yesus. Lepas, ampuni, berkati di dalam nama Yesus, berkati dalam nama Yesus. Terima dalam anugerah Tuhan, dalam nama Yesus, terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Rabbana Syarana. Terima kasih kami boleh bersama-sama di tempat ini, bukan suatu kebetulan. Kami percaya dari rencana-Mu yang indah bagi kami semuanya. Biarlah setiap apa yang kami kerjakan hari ini, saat ini, dari awal, pertengahan hingga akhir, semuanya Tuhan Kau berkenan. Biarlah mulut kami, bukan mulut kami, bahkan hidup kami memuliakan Engkau Tuhan. Manunggalah bersama kami. Biarlah hidup kami adalah pelayanan, adalah memberi pada orang lain, karena kami telah Kau perhatikan. Mari Tuhan, setiap yang terikat saat ini di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa pembuluh darah, dalam nama Yesus yang mengikat atas kehidupan anak Tuhan yang ada di tempat ini, diperkatakan di dalam nama Yesus. Engkau saat ini kami ikat dalam nama Yesus, dan diperintahkan Kau keluar dalam nama Yesus. Terima pengurapan yang daripada Tuhan. Kami minta api Roh Kudus turun atas mereka dalam nama Yesus. Terima api Roh Kudus, terima api Roh Kudus, terima api Roh Kudus. Sekali lagi dalam nama Yesus, setiap roh jahat yang mengikat atas anak-anak di tempat ini diperintahkan di dalam nama Yesus. Sekali lagi, keluar dalam nama Yesus, keluar dalam nama Yesus, dalam nama Yesus keluar. Oh Tuhan, pengurapan-Mu turun atas kami semua di tempat ini. Pengurapan Tuhan itu turun atas tempat ini. Setiap orang yang ada di tempat ini, Tuhan pulihkan, Tuhan urapi, Tuhan jagai dalam nama Yesus. Biarlah kami merasakan cinta-Mu Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu, dan kami boleh menikmati itu, dan buat hati kami mencintai-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Dalam nama Yesus, berabad lama. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mungkin duduk dulu Bapak Ibu. Ya, sedikit pengumuman Bapak Ibu. Apa tadi Ibu Yelima, istri saya, mengatakan doa. Nanti mungkin minggu ini saya sharingkan tentang bagaimana teknis berdoa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Alkitab. Bagaimana caranya berdoa yang baik, apa yang Tuhan nanti mulai dari Senin, Selasa, Rabu, nanti saya akan berikan kiat-kiatnya yang Tuhan taruh dalam hati saya. Nanti terima penuh pengurapan yang daripada Tuhan. Yang kedua, apa yang tadi disampaikan ditegaskan. Mari ambil bagian bersaksi, ambil bagian dilatih. Tuhan bukakan kepada saya ada penguritan 1, 2, 3, 4, bahkan dari orang percaya sampai dengan menjadi anak, naik lagi jadi murid, naik lagi jadi sahabat. Mari Bapak Ibu, kita latih diri kita. Hari Sabtu adalah tadi pagi saya sampaikan sharing firman Tuhan. Tidak apa-apa, ini kesempatan, ini latihan. Mungkin di luar sana nggak ada. Suruh untuk ya pakai HP, direkam aja. Bapak Ibu, ya mari saya akan bacakan firman Tuhan hari ini, saya dapatkan gitu loh. Ya, ayo kita aktifkan grup kita aktifkan diri kita. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang nggak bawa HP, ada kesempatan pasti nanti di sini dikasih ruang untuk bersaksi. Ya, ini kita melatih diri. Inilah fungsinya gereja Tuhan. Saya percaya Tuhan menaruh itu di dalam kita saat ini. Itu bukan suatu kebetulan. Bukan suatu kebetulan. Latih diri kita. Itu yang Tuhan mau, supaya kita apa? Menjadi tajam. Kalau kita sering pisau itu kita gunakan terus.
lama-lama pisau itu landep ya, lama-lama landep. Ketika saat kita keluar dari tempat ini, ketika saat ketemu orang, saya ketemu dengan pengusaha yang di Karanganyar itu karena apa? Karena instingnya kita itu seharusnya demikian, apa? Menginjil, memberitakan. Dan orang dari Karanganyar sana, aduh aku duit masalah ini. Pengusaha besar, setiap hari itu dia punya pabrik peternak bebek. Setiap hari itu telurnya itu 500 butir. Bayangin bebek biro 500 butir. Dia kesini, dia sampaikan sesuatu, minta didoakan, kemudian sharing. Oh ternyata pulang ini, terima kasih. Saya bilang, jangan berterima kasih, kembalikan kepada Tuhan. Sudah. Ya Bapak Ibu ya. Dan tadi saya mendengar senang sekali apa Pak Hari dan mungkin ibu-ibu semua yang tadi, Bu Ani juga apa, Pak mau ambil bagian. Saya sangat suka cita sekali. Apa? Mari kita penuhi tempat ini. Kita itu diutus Tuhan. Mari bersama-sama. Mungkin di luar sana saya nggak mau mendeskripsikan, di sana juga rumahnya Tuhan. Di sana dipakai Tuhan. Tetapi Bapak Ibu sudah tahu dan merasakan. Ayo bawa jiwa supaya jiwa-jiwa mereka itu terisi dan ngerti. Tujuannya itu ini. Seperti yang mungkin Bapak Ibu pertama kali saya bacakan ya, waktu pertama kali mengenai makna sejati hidup itu apa ya. Yang pertama, hidup dalam Kristus adalah pelayanan. Manunggal dengannya adalah kehendaknya. Karena Tuhan itu kita itu manunggal ya. Banyak firman, banyak mematangkan diri dan mempersiapkan orang lain untuk memiliki hidup dengan standar kehendak Kristus, dan memberitakan Injil adalah keharusan. Melayani itu adalah melayani. Saya tangkap mungkin pemikiran apa di saya. Tuhan sudah menaruh visi buat saya. Saya ini bagian ini saya masalah saya buri-buri. Biar nanti saya itu cuma menang gitu ya. Namanya laki-laki ya, besok mau ikut nangis juga ya. Dia nangis dulu. Tuhan itu sakit, itu sedih, sampai berepet. Saya diem aja. Tuhan, Engkau buat saya percaya itu dari Tuhan. Kenapa sih? Ya benar juga. Kita ikut aja maunya Tuhan, dan itu baik kita lakukan. Apa? Dan nyatanya ya, saya kenapa kok nyatanya ya? Lihat orang tiba-tiba datang ke sini langsung bawa sekepok, ya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini tadi sudah disebutkan nominalnya. Saya tadi belum lupa untuk tidak bisa menyebutkan nominal. Tapi langsung dihitung gini, kamu ini ya bawa apa? Ini. Oh ya, ini uang bangun. Nggak usah besok. Kamu kapan rencananya bangun? Rencana sih ya ini apa setelah dikasih? Kamu rencana kapan ya Desember? Ya besok segera lakukan. Sudah saya lakukan. Haleluya. Wes nanti cukup nggak cukup saya percaya. Itu bukti bahwa Yesus yang kita muliakan di tempat ini, dia ada dan nyata. Ibu ini bisa sembuh. Mari juga anak saya, banyak hal yang Tuhan kerjakan. Nah, itu bukan hanya saya dan istri yang bisa mengerjakan, kita semua bisa. Pertama kita selesaikan dulu. Kemarin Tuhan dorong kita untuk apa? Dosa itu bisa ada dosa keturunan, ada dosa kita, sakit penyakit bahkan apa? Selesaikan. Sudah selesai, saya percaya. Keluarga di tempat ini tentang ekonomi, nanti Tuhan sudah dorong saya. Nanti gimana caranya jitu. Nah, ini loh, merasakan cintanya Tuhan. Kita harus menikmati itu. Tuhan itu menginginkan lihat ya, orang buta. Yesus anak Daud, kasihan dia besar. Ada lagi yang pendarahan, dia cuma menyentuh. Aku menyentuh jubah itu. Aku tahu aku orang berdosa. Aku tuh dalam Yahudi sana itu kalau orang berdarah itu tidak najis. Aku nyentuh sedikit dulu tahu. Sembuh. Kuasa Tuhan mengalir. Saking Allah. Terus Gusti itu marah oleh diri. Saya percaya keluarga di sini, setiap pergumulan kita semuanya, Tuhan sudah memberikan jalan keluar. Pegang kuasanya, pegang otoritasnya,
pegang janjinya, bergerak dalam Tuhan, bergerak dalam Tuhan, ajar berdoa. Adik, aku yakin Tuhan di dalam nama Yesus. Apakah saya harus topo semedi istri saya? Ini yang sudah ada. Apakah saya harus topo? Ini tadi pagi saya berdoa dengan Pak Hari, kemudian saya diperlihatkan sesuatu. Apakah itu saya harus kasih dulu? Enggak, saya muji Tuhan. Biarkan dia yang berkarya, biarkan dia yang bekerja. Not me, not we are, no. Tapi biarkan rohnya dia sendiri bekerja. Dan nyatanya apa? Dibukakan. Saya juga nggak tahu. Pak, ada. Ini saya saksikan, nggak apa-apa ya Pak ya? 1 menit lagi. Ada lemari, ada kacanya, di bawahnya itu kayu Pak. Bapak punya itu. Nah itu ada sesuatu ya. Tuh, Pak ada keris. Bapak dulu mainan pusaka terus ini. Semua juga ya selesai. Dalam nama Yesus putus. Jangan lupa sakit penyakit, kesusahan ekonomi, penderitaan. Apakah itu kehendak Tuhan? Tidak. Tadi kalau kita itu sebelum dijewer seperti anak kecil, Tuhan itu pengen dikenal lebih sederhana. Seperti anak kecil, kita itu kalau sudah nurut nggak mungkin dijewer ya. Makanya sebelum dijewer lebih baik kita nurut, ikut dosa ya itu Bapak Ibu ya. Berarti itu saya sambut itu Pak Ari, penuhi, mungkin ambil bagian. Setelah ini tuh banyak program, ada namanya memiliki pondasi Kristus. Nah, doakan kami kemarin kita ke jangkau jiwa yang anak-anak muda. Saya sama istri ayo jangkau jiwa anak-anak muda di SMA Karangdowo. Kita sudah masuk ke sana. Nah, nanti mungkin minggu ini kita bersurat supaya mereka anak-anak itu kurang lebih sekitar 53 anak, supaya yang mereka putus asa, tua belum biasa, aku sopo itu hal-hal itu yang harus kita putuskan, karena di dalam Yesus penuh dengan ketidakmungkinan itu jadi mungkin. Amin. Nah, doakan kami bergerak, api kegerakan itu kejaran bukan untuk you and me but Jesus. Amin. Engkau telah diberikan kelimpahan, rasakan nikmati saat berdoa. Wes pelan tapi pasti ekonomi dibukakan Tuhan ngomong, kalau pintu itu tak buka tidak ada yang dapat menutupnya. Nah, kalau sekarang pintunya tertutup, selesaikan dulu kenapa tertutup. Baru setelah itu Tuhan, dalam nama Yesus pintu yang tertutup untukku tak buka dengan kuasa darah Yesus. Ketika saat berkata, nah besok kapan nanti saya bicara, kok ada orang yang berkata gini, darah Yesus engkau jadi rapalan kontrol gitu ya. Itu ada yang ngomong kayak gitu juga. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Maka dari itu kita akan memulai pemuritan, kita akan memulai mungkin Bapak Ibu kalau ada yang tergerak untuk memain musik atau kita tapi kita saling melayani. Tadi Ibu ada yang menyampaikan kepada saya, nanti tali asih monggo, nanti kita koordinasi. Mungkin ada tim ketua siapa yang mengkoordinasi nanti ini saya aktifkan di WA. Nanti kalau tetangganya atau saudaranya yang nggak ada nomor HP atau ya sampaikan besok aku nanti sampaikan nanti kalau bisa dari kita semuanya ini sudah sekitar 15-an orang, mungkin ada namanya yang mengurus tentang tali asih, sehingga saya sendiri juga lebih fokus untuk bergerak ke depan. Kobarkan api pelayanan, kobarkan api Roh Kudus, pengurapan Tuhan, bebaskan jiwa-jiwa, bebaskan dari belenggu ya. Karena saudara-saudara kita itu banyak yang diikat sama Tuhan, sama iblis. Saatnya kita berpikir, banyak orang ke gereja cuma ke gereja sudah pulang dapat firman itu goresan sedikit, tapi kalau bisa dalam sampai membelah jiwa, itu terjadi firman, jadi dalam keluar dari sini hidup cara pandang hidup. Amin. Ya mungkin ada teman lagi, nggak ada ya, mungkin itu saya minta sekali lagi aktif di WA yang sudah itu. Ayo, aku mau bersaksi, berlatih, aku mau
besok sharing firman kan Sabtu. Jadi hari Senin itu adalah firman hari ini. Selasa, Rebu itu firman hari ini. Kamis itu pembekalan penginjilan. Siapa sih Bapak itu? Kok orang itu nyebutnya Bapak? Kok Bapak itu apa sih? Nah itu kayak gitu. Kemudian hari Jumat itu adalah Yesus Jamah. Maksudnya Yesus Jamah itu apa? Kuasanya Tuhan itu, mujizatnya itu terjadi. Ada videonya, ada kesembuhan, ada ini. Sehingga kita itu termotivasi terus itu loh kata ada. Hari Sabtu dari kita untuk kita belajar. Ayo bersaksi. Aku tadi ketemu ini luar biasa. Ini orang lain termotivasi. Misalkan Bu Ani atau Bu Budi, wah Tuhan itu luar biasa ini. Yang lainnya ikut terimpakasi enggak ya? Ikut enggak? Ikut. Ya, aku pengen bersaksi. Tuhan, aku loh kebagian. Tuhan itu memberikannya dengan murah hati. Tuhan ngomong, lihat ya, 3 kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kuasa mengusir setan, kuasa menyembuhkan sakit penyakit. Ingat, menyembuhkan sakit penyakit. Ketiga, melenyapkan kelemahan, segala kelemahan. Nanti tak WA firmannya. Saya punya PR, nanti malam tak WA firmannya. Bayang 3 kuasa, nggak ada yang membuat kita lemah. Karena kita punya, kita itu ada. Dalamnya itu Tuhan ketika lenyap dalam nama Yesus. Anakku sakit sembuh dalam nama Yesus. Amin Bapak Ibu. Terima kasih waktunya. Yuk mari kita ada sudah terakhir. Oh ya, yuk kita doa penutup, doa berkat ya Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita terima berkat daripada Tuhan. Kita berdoa. Ya Rabbana Yesus. Terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu. Sekali lagi, semua ini bukan karena kuat gagah kami. Engkau Tuhan yang luar biasa. Kasih-Mu tidak memandang kami. Bahkan ketika saat kami berbuat hal yang menyakiti-Mu, yaitu kami berbuat dosa, Engkau tetap setia. Engkau tetap menolong kami ketika saat kami sesat. Bahkan ketika saat jatuh pun Engkau tetap menopang kami. Pada saat ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Kami naikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, kepedulian-Mu, kasih-Mu atas kami. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah juga hari ini. Biarlah kami pulang membawa damai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita tangan kita menghadap ke atas. Tuhan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan kiranya memperlengkapi Engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Dengan kuasa Roh Kudus-Nya Tuhan mengajarkan kita untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Sebab bagi Dialah kemuliaan dan hormat dan kuasa. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus, kami sebagai hamba-Mu Bapa, kami mohon belas kasih-Mu, mohon urapan-Mu turun saat ini. Kiranya setiap apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil dalam nama Yesus. Setiap lubung-lubung yang kosong Tuhan penuhi berlimpah-limpah. Karena Engkau mampu mengadakan mujizat dahulu tertulis di Alkitab. Demikian lumbung-lumbung setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan penuhi berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Tuhan berkati setiap pekerjaan tangannya, Engkau buat berhasil. Tuhan, kami tidak bisa menjaga hidup kami dengan kekudusan-Mu. Kami butuh Engkau, kami butuh belas kasih-Mu. Dan saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan. Kami mohon, kuduskan hidup kami. Biarkan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan kami manunggal dengan-Mu Tuhan. Kami mau hidup, belajar bersama dan dengan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami berdoa di dalam nama Yesus. Setiap dimanapun kaki mereka melangkah, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati setiap langkah mereka. Bahkan proteksi ilahi itu turun atas mereka. Bahkan keluarga-keluarga yang saat ini belum bisa hadir bersama mereka ada di tempat ini, Tuhan kiranya belas kasih-Mu turun atas kami. Dan kami percaya saat ini kami minta di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang saudara keluarganya
ingat wajahnya, ingat namanya, doakan bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan kasih karunia Allah yang diberikan dengan berlimpah-limpah atas semua orang. Saat ini hamba berdoa, kami berdoa bersama-sama, saudara-saudara kami, pasangan kami, anak-anak kami, di dalam nama Yesus Tuhan, nyatakan pengurapan belas kasih-Mu. Efrata terbuka dalam nama Yesus. Setiap ikatan-ikatan, setiap kuasa-kuasa yang menghalangi atas kasih karunia Tuhan turun atas keluarga kami. Di dalam nama Yesus semuanya dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bawa mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Jamah mereka, urapi mereka, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami ada di tempat ini, memuji dan menyembah-Mu, mengenal Engkau lebih-lebih lagi dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Yang percaya katakan amin.